Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zawid Fikri dengan NIM 2314010321. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang toharoh. Jadi Anda semuanya, toharoh itu ialah artinya bersuci. Jadi pengertian dari toharoh ini ialah bersuci dari hadas dan najis sehingga seseorang itu bisa mengerjakan suatu amal ibadah, contohnya seperti sholat, tawaf, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Nah, jadi Anda, toharoh ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu toharoh dari najis, dan yang kedua yaitu toharoh dari hadas. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu toharoh dari najis. Najis ialah berarti suatu yang kotor atau tidak lagi suci. Sedangkan secara istilah dalam Islam, najis adalah segala sesuatu yang menghalangi sahnya ibadah seperti sholat karena dianggap kotor. Nah, jadi Anda, najis ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah, yang ketiga najis mughallazah. Nah, jadi masuk kita ke najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah itu ialah air seni anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum meminum atau memakan selain dari air susu ibunya. Nah, bagaimana cara menghilangkan najis mukhaffafah ini? Hilangkan najis itu terlebih dahulu. Terus percikan air dengan air mutlak bagian yang terkena najis. Nah, sehingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Itu cara menghilangkan najis mukhaffafah. Nah, lanjut ke najis mutawassithah. Nah, apa contoh najis mutawassithah ini? Contoh dari najis mutawassithah ini seperti nanah, darah, bangkai. Nah, itu contoh dari najis mutawassithah. Bagaimana cara menghilangkan najis mutawassithah? Hendaklah hilangkan najisnya terlebih dahulu. Terus cuci dengan air mutlak tempat yang terkena najis sehingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Itu cara menghilangkan najis mutawassithah. Lanjut yang terakhir, najis mughallazah. Apa contoh dari najis mughallazah ini? Najis mughallazah itu contohnya seperti air liur anjing dan babi. Nah, bagaimana cara membersihkan najis mughallazah ini? Jadi Anda semuanya basuh hilangkan najis tersebut, lalu basuh dengan air mutlak sebanyak 7 kali. Dan salah satu di antara 7 air tersebut bercampur dengan tanah. Nah, itu cara menghilangkan najis mughallazah. Selanjutnya, toharoh dari hadas. Nah, jadi apa itu arti dari hadas? Hadas adalah keadaan seseorang muslim yang dapat menyebabkan dirinya tidak lagi suci dan tidak sah untuk mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, tawaf, dan lain-lainnya. Hadas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu hadas kecil dan hadas besar. Nah, kapan dikatakan seseorang itu berhadas kecil? Yang pertama itu keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua, hilang akal. Contohnya itu tidur. Yang ketiga, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, yang keempat itu menyentuh kemaluan dengan menggunakan telapak tangan. Nah, bagaimana cara menyucikan hadas kecil ini? Cara menyucikan hadas kecil ini yaitu berwudu atau bertayamum. Itu cara menyucikan dari hadas kecil. Nah, kapan dikatakan seseorang itu berhadas besar? Yang pertama itu ia nifas, yang kedua haid, ketiga wiladah, yang keempat itu jima, yang kelima keluarnya air mani baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, cara menyucikan hadas besar ini ialah dengan melakukannya mandi wajib.